Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam, kapanpun teman-teman nonton video kami. Sebelumnya senantiasa kami ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini, dan senantiasa kami doakan semoga teman-teman dan keluarga berada dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Serta kami tidak lupa untuk minta dukungan dari teman-teman nih, untuk tekan tombol subscribe-nya sebagai penyemangat kami untuk upload-upload video terbaru lainnya. Kali ini kita akan coba review Daihatsu Xenia, teman-teman ya. Ini Xenia tahun 2019, memang bukan mobil baru, sudah hampir 5 tahun pemakaian nih. Nah, kita akan review setelah digunakan hampir 5 tahun nih, tinggal beberapa bulan lah ya. Hampir 5 tahun. Ini kondisinya seperti apa? Nah, bagi yang penasaran, mari tonton videonya sampai habis, teman. Sering disebut sebagai mobil sejuta umat, teman-teman, karena banyak sekali ya beredar di jalanan, di pasaran, penjualannya juga lumayan bagus, terutama pada tahun-tahun 2010, 2011, dan 2012. Sempat mengalami beberapa perubahan ya, mulai diproduksi brand Xenia ini dari tahun 2004 sampai sekarang sudah banyak sekali mengalami perubahan, sampai yang terbaru sekarang nih, itu sudah Daihatsu Xenia dengan penggerak roda depan. Yang model seperti ini, teman-teman nih, ini model terakhir Daihatsu Xenia menggunakan penggerak roda belakang. Mari kita cek setelah 5 tahun pemakaian itu kondisinya seperti apa. Tampilan depannya ini cukup menarik menurut kami, karena untuk headlamp lampu utamanya dengan lampu sen serta lampu senjanya sudah terpisah. Kemudian meskipun ini bukanlah tipe yang tertinggi ya, namun sudah dilengkapi dengan fog lamp pada bagian kiri dan kanan, kemudian sudah electric mirror ya pada kiri dan kanan, dan sudah dilengkapi dengan talang air pada semua pintunya di sisi kiri dan kanan. Yuk kita cek ke bagian kabin di dalam ya. Untuk tampilan dalamnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi dia kombinasi antara warna hitam dan warna krem ya, kalau kita bisa sebut nih krem. Jadi seperti abu-abu juga sih. Nah, dimulai dari door trim pintu ya. Door trim pintu itu sudah menggunakan kombinasi 2 warna, dan di speedometernya juga. Kita coba masuk ke bagian dalam. Joknya cukup empuk ya kan, teman-teman. Kalau kita lihat di sini nih, ini ukuran joknya cukup tebal, jadi cukup empuk untuk bagian dalam ini. Center clusternya sebagian atas nih warna hitam, warna plastik material. Kemudian sudah dilengkapi dengan 1 unit double din. Di sini untuk hazard, dan ini slot parkir ya, slot kartu parkir atau kartu tol juga. Ini untuk monitor AC-nya seperti ini, teman-teman. Kalau kita turun pada bagian bawah, di sini sebenarnya lighter. Nah, ini adalah lighter, cuman kita tambahkan adaptor ya, sehingga bisa kita jadikan sebagai charger dan kita tidak takut kehabisan daya selama perjalanan. Konsol boxnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini biasa kita nyimpan berkas-berkas, uang receh, mungkin uang-uang pecahan untuk parkir, dan di sini ada laci juga yang bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa barang. Untuk mobil yang diproduksi pada tahun 2019 ini, itu belum dilengkapi dengan apar pada bagian kiri bawahnya. Jadi teman-teman kalau ingat beberapa review kami, itu di beberapa model itu sekarang sudah dilengkapi dengan apar pada bagian depan kiri. Kombinasinya meternya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada 2 buah analog dan 1 buah layar untuk digital. Oke, kita coba cek ke bagian tengah. Untuk bagian tengah ya, masih sangat bagus sekali. Untuk komponen-komponennya juga masih sangat terpasang dengan baik meskipun sudah 5 tahun dalam pemakaian ya. Jadi interior nuansa kombinasi antara hitam dengan warna krem ini cukup bagus, kombinasi yang sangat menarik dan juga menurut kami cukup elegan. Untuk mobil yang 2019 ini, teman-teman ya, jadi dengan posisi duduk standar ini pada bagian kabin tengah ini cukup lapang, teman-teman. Jadi ini masih sangat tersedia space yang cukup luas. Kita mau nyimpan barang, mungkin barang-barang yang sederhana juga bisa. Kemudian di bawah sini tersedia 1 buah slot lagi untuk lighter ya, yang tentunya bisa kita manfaatkan sebagai charger dengan penambahan 1 adapter lagi. Oke, kita coba cek ke bagian belakang ya, teman-teman ya.
Tampilan belakang seperti ini untuk untuk Xenia teman-teman, kok malah Terios ya. Untuk Xenia tipe X. Jadi kalau tipe X ini belum dilengkapi dengan spoiler ya pada bagian belakang, lampu high mount stop lamp juga belum ada. Namun sudah dilengkapi dengan wiper dan aksesoris chrome yang memanjang dari kiri dan kanan ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir. Belum dilengkapi dengan kamera mundur untuk tipe X ini teman-teman. Nah, ini adalah bagasinya. Sebenarnya untuk Xenia ini ada jok lagi pada baris ketiga, cuman ini memang kemarin kita lepas sementara karena akan kita gunakan untuk membawa beberapa barang yang menurut kami cukup banyak. Jadi kalau teman-teman nih rasanya jok belakang belum akan terpakai, itu kalau dibuka ini luasnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa luas sekali, bisa muat barang banyak. Nah, jok tengah itu bisa didorong lagi ke depan. Jadi di setel lagi maju ke depan supaya bisa muat barang lebih banyak lagi. Jadi space-nya untuk bagasi Xenia ini cukup luas. Meskipun sudah terpasang jok pada bagian baris ketiga, itu kalau joknya dalam posisi terpasang ini masih bisa kita bilang cukup luas untuk bagian bagasi ini. Seperti yang tadi kita ceritakan ke teman-teman ya. Jadi mobil Xenia ini itu dilengkapi dengan mesin dual VVT-i di 1300 cc. Teman-teman sekalian nih, kalau teman-teman mau cari mobil Xenia di tahun-tahun 2019, maka yang penting dicek adalah memang kondisi bodi ya. Itu paling gampang untuk dideteksi. Pastikan apakah memang mobil ini bekas tabrak atau tidak. Kemudian kalau seandainya bekas tabrak, apakah tabrakannya masih dalam skala yang cukup wajar, apa skala berat. Kemudian dari hasil perbaikannya seperti apa. Gampangnya kita bisa melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari kap mesin dulu teman-teman. Di bagian pinggir ya dari kap mesin itu kita bisa menyebutnya ini ada sealnya ya, ada odolnya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa periksa. Kalau mobil yang baru saja melakukan penggantian kap mesin, ini odolnya ini udah nggak ada. Kalaupun ada, itu dipasang oleh orang bengkel, biasanya pemasangannya tidak serapi pemasangan dari pabrikan. Kemudian kita pastikan posisi klip-klipnya ini berada dalam posisi yang benar dan pemasangannya itu pas teman-teman. Jadi tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang ketarik. Kemudian dari baut-baut headlampnya nanti kita periksa kondisinya itu seperti apa. Selanjutnya kita cek untuk persambungan antar bumper ya, bumper depan, bumper belakang. Nah itu karena itu bagian-bagian yang cukup rentan ketika terjadi benturan ya, bumper depan, bumper belakang. Kemudian kita lihat persambungan antar material di bagian depan ini. Selanjutnya kalau teman-teman mau beli mobil yang diproduksi 2019 nih, Xenia 2019, itu biasanya kendalanya di mana aja. Yang pertama tentu kita penting untuk melihat kilometernya udah berapa ya. Jadi dari situ kita bisa lihat rentang perjalanannya ini seperti apa. Apakah mobil ini bergerak di mobil ini bergerak terlalu sibuk, artinya kilometernya terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah. Nah itu juga perlu kita periksa untuk memastikan kondisi mesinnya ini seperti apa sih. Kalau kilometernya sudah terlalu tinggi, tentu keausan mesinnya juga sesuai. Yang penting untuk diperiksa yang pertama adalah suara mesin ya. Dari suara mesin itu kita bisa membantu kita mendengar kondisinya seperti apa, terutama untuk komponen-komponen yang bergerak seperti alternator, pompa airnya, kemudian kompresor AC-nya itu seperti apa. Sama teman-teman juga bisa lihat kondisi olinya seperti apa, sama mekanisme kelistrikannya itu seperti apa. Mobil 2019 ini sudah menggunakan electric full injection ya. Jadi memang sudah digunakan oleh Daihatsu Xenia sejak Xenia 2004 itu keluar. Jadi kalau misalnya ada malfungsi pada sistem kelistrikan ataupun sensor-sensor, biasanya akan ada indikator engine yang menyala pada bagian MID-nya ya, multi display information-nya, multi information display-nya. Itu akan ada yang menyala. Jadi teman-teman bisa deteksi dari sana. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah shock breaker ya teman-teman ya, bagian depan dan belakang, karena memang usia pemakaian 5 tahun, tergantung memang medan jalan dan muatan bebannya. Itu shock breaker biasanya sudah mulai agak keras dan layak untuk diganti untuk pemakaian 5 tahun. Selanjutnya apalagi yang pemakaian dalam 5 tahun, seandainya pemakaiannya memang benar, itu harus kita perhatikan adalah kondisi kopling,
kemudian nanti sistem pengeremannya, kanvas remnya dan lain-lain, kemudian dari kondisi AC yang tentu itu akan menopang untuk kenyamanan kita selama berkendara. Paling itu tips yang bisa kami berikan jika teman-teman berkenan mencari mobil Daihatsu Xenia keluaran 2019. Meskipun sudah hampir 5 tahun pemakaian ya, tapi mobil ini masih sangat bagus sekali dan sangat nyaman sekali. Bagi teman-teman yang penasaran terhadap Xenia baru, silahkan mampir ke Astra Daihatsu terdekat. Kita lagi ada promo, kita lagi ada diskon. Teman-teman mau beli secara cash, nanti diskonnya seperti apa? Kalau untuk cicilan, nanti skema kreditnya seperti apa? Bisa didiskusikan di Astra Daihatsu terdekat di kota teman-teman. Demikian review kita. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.